Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwa al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang mazaya atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Yang nomor 31, mukjizatuhu, mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Setiap nabi pasti diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada seorang bernama Umar bin Sawad, ini murid daripada Imam Syafi'i, berkata, qala li asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kata Umar bin Sawad, ma a'tallahu nabiyyan ma a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memberi kepada Nabi Muhammad sebagaimana diberikan kepada Nabi. Maaf, Allah tidak memberi Nabi, seorang Nabi sebagaimana dia berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, berkata Umar bin Sawad, u'tiya Isa alaihi salam ihya al-mauta. Nabi Isa itu diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati, kata Umar bin Sawad kepada Imam Syafi'i. Faqala, maka berkata Imam Syafi'i, a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi kepada Muhammad alaihi salatu wasallam haninal jid'i alladhi kana yaqifu yakhtubu ila jambih. Kata Imam Syafi'i, Allah memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu rintihan batang pohon korma, di mana Rasulullah itu ketika berkhutbah dan batang korma tersebut tidak diduduki oleh Rasulullah karena pindah mimbar Rasulullah, hatta huyya alahul mimbar. Jadi sementara selama itu Rasul duduk di atas pohon korma itu, batang korma itu kering, bukan basah, batang korma untuk tempat duduk Rasulullah ketika berkhutbah. Ketika mimbar dipersiapkan, dan ini sudah pernah diceritakan di beberapa di pengajian saya, falamma huyya alahul mimbar, nah, ketika sudah dipersiapkan mimbar, Rasulullah duduk di atas mimbar, ditinggalkanlah batang korma itu, hannal jid'uh. Apa itu? Batang korma tersebut merintih, hatta sumi'a sautuhu, semua sampai kedengaran suaranya, bahkan sahabat yang hadir ketika itu mendengar langsung rintihan daripada batang kurma tersebut. Apa kata Imam Syafi'i? Fahada akbaru min dalik. Fahada akbaru min dalik. Itu lebih besar daripada Nabi Isa diberi mukjizat menghidupkan orang mati. Orang kan sudah punya nyawa, mati. Ada dia. Ini enggak, ini batang korma yang jelas sudah benda mati, merintih ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan juga para mukjizat para nabi itu waqtiyatun hissiyah, sementara dan konkret, enggak abstrak, bisa dilihat oleh mata, bisa didengar. Nah, Rasulullah juga diberi seperti itu. Bahkan bisa lebih banyak dari yang diberikan kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya, lebih dari itu. Di antaranya seperti bisa membelah bulan. Rasulullah pernah meminta kepada Allah dan diberi mukjizat menahan matahari dalam satu peperangan, tertahan matahari sampai peperangan tuntas dan orang-orang muslim mendapat kemenangan. Keluarnya air dari jari beliau untuk wudu. Taksirut ta'am, bisa memperbanyak makanan yang sedikit jadi banyak. Tertafjirul ma' juga yang dipakai untuk minum. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian salamnya jamadat wal hayawanat, menyampaikan salam ke Rasulullah. Ada seorang menyampaikan salam ke Rasulullah. Nah,
Kemudian ibra'ul mardha, Rasulullah menyembuhkan orang sakit. Ijabatul dakwah, Rasulullah ijabah dakwah langsung diterima oleh Allah. Jawabnya ketika datang seorang badui kan di hari Jumat, wahai Rasulullah, sekarang masa paceklik, kekeringan, semua binatang-binatang kekurangan air. Doakan, mintakan hujan, langsung turun hujan. Karena saking banyaknya hujan selama 1 pekan, itulah datang lagi badui tersebut, mohon supaya di stop hujannya. Rasulullah berdoa, stop, langsung berhenti ketika itu, seolah-olah tidak ada apa-apa lagi di langit, maksudnya tidak ada mendung dan sebagainya. Dan banyak lagi masih seperti itu, yang semuanya itu berdasarkan hadis-hadis sahih dan hukumnya qat'i. Ya. Kemudian mukjizat ini juga muqtiyah, sementara untuk Rasulullah SAW ketika wafat sudah tidak ada lagi. Tetapi ada mukjizat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Apa itu? Yaitu mukjizatul Qur'anil Karim. Yang sumbernya tidak pernah kering, keajaiban di dalamnya tidak pernah hilang, terus. Dan terus banyak lagi faedah-faedah yang lain didapat dari Al-Quran. Bahkan Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahfud, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Al-Quran itu termasuk dawa, syifa, bisa penyembuhan, banyak lagi hukum-hukum yang ada dalamnya. Bahkan Quran itu dihafal di dada-dada umat Islam dan juga tertulis dalam kertas-kertas sebagai mashahif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari Muslim, tapi lafaz yang akan saya baca ini lafaz yang ada di redaksi yang ada di Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa uqtiya minal ayati ma misluhu amana alaihil basharu. Tidaklah dari para nabi, setiap nabi dari para nabi, kecuali diberi tanda kebesaran oleh Allah, yakni mukjizat, di mana dengan tanda kebesaran tersebut orang-orang pada percaya, langsung percaya. Wa innama kana alladhi utitu, tapi sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyan auhallahu ilayya, wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Aku mengharap dari mukjizat yang diberikan kepadaku, yaitu wahyu berupa Al-Quran, aku mengharap bahwasanya aku yang paling banyak kelak pengikutnya yaumul qiyamah, kelak dibanding nabi-nabi yang lain. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Demikianlah ikhwani yang bisa sampaikan sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.